banget ini kalau baca-baca berita nih. Banyak banget kan Banyak soal banget, di iya. isu fraud yang Iya. kita sempat ngobrolin kemarin. Iya, ternyata kayak mungkin kita harus tambah narasumber satu lagi nih yang biasa bercerita tentang kecurangan-kecurangan fraud ini deh. Karena kayaknya fraud tuh nggak cuman kecil aja Ternyata gitu iya kan. benar, dan tidak hanya dalam satu lingkup tapi banyak juga ya. Besar ya. ya. Kalau gitu kita panggil aja langsung. Ayo. Halo, teman kita bisa mari dong. Cewek cantik. Hai. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekalian kita sapa sobat Syafik sekalian di rumah. Iya, kembali lagi dengan saya Amri Dan saya Ape. pada podcast Ngaso, Ngaso, ngobrol asik sore sore-hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman Syafik di rumah. Nah, kembali lagi nih di episode berikutnya nih. Kita bahas tetap fraud ya. Mungkin lingkupnya berbeza ya. Berbeza Kalau ya. misalnya ada yang masih agak roaming kayak kok tiba-tiba ngomongin fraud, nah bisa banget tonton dulu video kita yang sebelum ini banget. Kita ngobrolin secara umum fraud tuh apa sih? Iya, betul. Siapa sih pihak-pihak yang berkaitan dengan fraud? Iya, Gitu. betul. Karena kita hari ini ada tambahan satu kakak yang cantik ini. Mungkin boleh diperkenalkan, sebelumnya kan sudah ada ya di Iya, episode-episode sebelumnya ya. sudah Mungkin pernah bisa mengisi. mengenalkan kembali lagi. Oke. Siapa tahu belum kenal kan? Iya. Oke, nama saya Jihan Aulia Tufani, bisa dipanggil Jihan atau Tufal. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan sekarang lagi mengenyam pendidikan S2 di Maksi atau Magister Akuntansi UGM. Jurusannya akuntansi syariah. Waduh. Ngomong-ngomong syariah nih. Syariah Tuh. Dan fraud. down fraud. Ada nggak sih kira-kira terjadinya fraud gitu di lembaga syariah gitu? Sebenarnya ada ya. Apalagi kalau skalanya kecil, kita lihat ke lingkungan yang lebih dekat aja nih. Kelas masjid itu aja ada gitu. Oh, berarti nggak cuman di lembaga-lembaga keuangan yang misalnya kita lihat, Iya. oh jelas gitu, Betul. kayak perbankan something gitu. Atau misalkan yang kayak diceritakan sama Kak Nisrina, Nisrina sebelumnya di sebuah perusahaan gitu ya. perusahaan atau investasi gitu, tapi ternyata bahkan di tempat yang sangat dekat sama kehidupan kita loh, dan bukan cuma kehidupan istilahnya, bukan kehidupan dunia doang. Iya. Deket banget ini Iya. masjid, gimana tuh? Dari yang saya ambil ya, dari sebenarnya saya ke masjid kecil gitu. Ternyata ada yang gimana ya, data pemasukan kas dan pengeluaran kasnya tidak dicatat selama 2 tahun terakhir. Jadi dicatatnya tuh pada bulan November 2019. Sedangkan ini udah 2022 ya. Iya, udah mau selesai, apa Sudah jangan-jangan mau udah tahun berganti? Nah, betul. Nah itu belum aja dicatat. Dan ternyata setelah saya bertanya kepada jamaah sekitar, ada ketakutan dari pihak manajemen masjid bahwa nanti jamaahnya minta kegiatan yang di luar fokus dari takmir. Oh, gitu. seperti itu ya. Tanya dong ke Kak Nisrina, berarti pencatatan itu penting ya untuk misalkan bagi kantor akuntan publik gitu ya, Kak Nisrina ya? Nggak cuma akuntan publik, jadi pencatatan itu nantinya akan dipakai untuk namanya kita transparansi informasi atau data. Oh, Transparan, Iya. jadi bening gitu ya, kita bisa ngeliat apa sih Pasti. yang terjadi di Betul. dalamnya. Iya, jadi karena kan suatu namanya juga uang masyarakat dihimpun, itu kita harus ada pertanggungjawabannya, ya kan? Nah, caranya itu kita membuat laporan di sini sebagai suatu pertanggungjawaban atau pertanggungjelasan gitu. Nah, ini tuh kenapa penting? Karena sebagai kita kalau menyumbangkan uang, memberikan uang, kita harus tahu dong uangnya untuk apa. Nah, itu. Betul. Gitu, digunakan untuk apa. Makanya transparansi itu penting gitu. Biar Kan tidak ada istilah ya, kayak tangan kanan memberi, tangan kiri menutup gitu. Berarti it doesn't mean kita tetap juga harus tahu kemana Bukan uang yang yang kita berikan. kemudian kayak ya udahlah Ikhlas gitu. aja, ternyata enggak Ikhlas ya. tuh penting ya kan, tapi betul. ternyata emang ada satu aspek yang kita juga harus ingat-ingat bahwa kita tuh harus menjamin kayak kita tuh tahu itu uang dipakai kemana aja sih, buat apa sih
Dan kemudian nggak cuman dari yang pemilik dana aja, tapi juga berarti yang mengelola dana harus punya kesadaran itu ya, bahwa oh iya, duit ini nggak cuma bisa langsung dipakai, tapi kita harus juga ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan itu. Iya. Apalagi kalau kita lihat dari perspektif orang Indonesia kan termasuk negara yang dermawan nih. Iya. Suka memberikan. Kemarin sempat fun fact gitu di salah satu ranking gitu, Indonesia termasuk salah satu negara yang dermawan memang. Good. Dan orang-orang Indonesia yang mayoritas Muslim lebih concern kayak memberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan di dekatnya, apalagi banyak yang percaya dengan memberikan dananya ke masjid. Nah sebenarnya tanggung jawab kita juga sebagai jamaah masjid atau masyarakat sekitar, kita tuh nggak boleh diem aja terus mereka tidak mempertanggungjawabkan kita mana, tapi kita juga harus kayak memberi peringatan, loh ini kok nggak diberi tanggung jawab, nggak dipertanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan. Lalu oke, kami pertanggungjawabkan. Jadi tugas manusia itu kita saling mengingatkan gitu, bukan saling menyalahkan. Betul kan? Saling mengingatkan ya, betul. Dan yang lebih bikin geger lagi nih, ada masalah Masjid Sriwijaya yang baru diadilkan di pengadilan negeri itu tahun kemarin. Itu ternyata ini masjidnya di Sumatera Selatan sih. Oh, di Sumatera Selatan. Oke, I see. Itu yang pada masa-masanya Asian Games ini digadang-gadang oleh Bapak mantan gubernurnya menjadi masjid termegah di Asia Tenggara dan Indonesia. Ternyata mangkrak dari tahun 2015 hingga kini. Berhitung kita 2015 sampai sekarang tuh berarti berapa tahun tuh? Sudah 7 tahun kalau misalnya anak udah masuk SD. Iya. Oke. Iya, dan ternyata kerugian negara itu bukan cuma sedikit ya. Ternyata jadi tahun 2015 itu diberikan dana sebanyak 50 miliar. 2017 dilanjut lagi 80 miliar. Dan ternyata pembangunannya sekarang berita itu melihatnya itu gimana sih keadaannya, dan itu mangkrak hingga lumutan dan kayak semak belukar yang tidak, pokoknya udah nggak terurus. Iya, nggak terurus. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Padahal kan niatnya bagus ya. Tetapi ternyata oknum-oknum yang menjalani itu tidak amanah. Agak sedih ya mendengarnya. Nah mungkin buat teman-teman Syafiq yang di rumah, mungkin kalau mau tahu beritanya mungkin bisa search ya tentang kasus masjid tersebut. Pasti sumbernya banyak banget Masjid Sriwijaya gitu. Mangkrak gitu. Iya gitu. Kan? Pasti sumbernya banyak itu. Nah kalau ngomongin itu kan berarti sebuah red flags ya. Iya, Ya gimana sekali. tuh Kak Nisrina? Nah kita kan bisa lihat ya dari kejadian tersebut nih. Sebuah keanehan nggak sih, kita harus bertanya kan, kenapa dari 7 tahun yang lalu gitu, kenapa tidak ada progres? Nah itu kita harus pertanyakan itu. Dan itu bisa kelihatan juga ya, itu seperti tadi ya, tanda-tanda berjalan gitu. Dia waktu berjalan tuh kita bisa ngelihat sebenarnya kok nggak ada progres ya. Itu kan sebuah pertanyaan besar ya itu. Nah kita sebagai auditor itu namanya skeptis. Kita harus bertanya-tanya, ada apa sih ini, kenapa, kecurigaan apa sih? Curigation tadi ya. Kalau kata profesional gitu atau Mbak Nisrina bilangnya skeptis, kalau misalnya Mas Amri bilangnya curigation. Betul. Gitu. Nah, itu tuh sebuah red flag. Nah, kita sebagai di sini kan sebagai pemangku kepentingan, kita yang punya kepentingan nih terhadap. Kita harus mengawal di situ. Nah, inilah fungsi laporan-laporan itu. Nah, kita sebagai masyarakat jadi harus tahu ceritanya agar nanti ada putusan, apakah putusannya itu sesuai atau tidak sih. Putusan apa nih? Siapa yang memutuskan cerita nih? dari yang masjid di Sumatera Selatan, setahu saya itu sudah masuk putusan MA ya Mbak. Sudah masuk pengadilan juga. Udah banding sampai kedua kali. Wow. Nah seperti itu. Nah itu kan bisa untuk kita mengawal gitu. Mengawalnya bukan yang pakai baju hitam-hitam, Bukan. berbadan kekar. Bukan bodyguard lah ya. Bukan bodyguard, iya. Tapi kita bisa aja dari rumah kita memantau
pembangunannya Betul. atau kayak sebuah usaha, Iya, atau progresnya sampai progresnya mana, atau betul. misalnya kalau tadi kita ngomongin soal masjid kan nggak cuman uang tuh buat pembangunan aja, tapi juga Iya. ada untuk aktivitas ya kan? Aktivitas, heeh. Aktivitas di jalan atau enggak. Iya, betul gitu kan. banget. Dan programnya sesuai apa tidak dari dana yang dikumpulkan gitu. Dan dari yang kasus balik lagi ke kasus masjid kecil itu yang dananya tidak dikasih tahu dana masuknya keluarnya itu tuh juga concernnya, jadi jamaah sekitarnya kayak ini kemana ini uangnya untuk kegiatan pengajian kami, kan kami juga penting untuk mengasah ilmu keagamaan kami gitu loh. Betul. Dan ternyata akhirnya jalan keluarnya ya ibu-ibu RT itu yang malah jadi iuran dan bukan dari dana masjid. Sebenarnya kalau misalkan masjidnya aja transparan, ibu-ibunya ini berarti mau kan untuk membantu. Betul. Kalau nggak ada dana ya udah kami bantu gitu. Iya. Dan sedihnya tuh jadi kayak takmirnya kayak ini punya aku gitu. Jadi tapi kayak cerita tersebut tuh nggak asing gitu ya. Iya. Kita suka kadang-kadang cuma datang ke masjid terus udah gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang aktif di masjid concern banget ya. Dan kita juga mendukung orang-orang untuk kembali lagi ke masjid, kita memakmurkan masjid. Itu tuh adalah salah satu aspek yang penting loh untuk jadi perhatian. Iya, betul banget. Sekarang apalagi ada program dari pemerintah Kementerian Agama bahwa masjid itu juga harus kembali ke masjid itu lembaga yang untuk pendidikan, kemaslahatan umat, dan sebenarnya juga kembalinya masjid itu harus memiliki inventaris yang cukup baik. Bersih kamar mandinya karena kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan kembali lagi sebenarnya kita tuh kayak pemangku kepentingan kayak nggak usah mikirin, kan ada orang yang kayak nggak mau simpatis dengan dana keuangan masjid, tapi kita tuh seharusnya lebih concern ke bagian itu gitu loh. Dan apabila tidak kayaknya kita lihat nih masjidnya kayak kurang maju nih, dananya kayak kurang lancar apa gimana, atau kita sebagai masyarakat yang berpendidikan ya, kita harus melakukan pendekatan approach ke masjid gitu. Kenapa sih nggak bisa kenapa sih kayak gini? Kami ternyata kompetensi kami kurang nih. Kita bisa lah melakukan kebajikan untuk memberi pengetahuan bagaimana penerapan akuntansi di masjid, atau kita memberikan wajangan-wajangan keuangan. Apalagi kita harus concern dong sebagai masyarakat yang bakalannya besok kita masa depan kita nih mungkin diantara kita jadi pengurus takmir juga gitu loh, untuk jadi pihak yang berkecimpung di dalamnya. Dan kita harus mulai berbenah diri karena masjid itu core di agama Islam, rumah Allah loh. Ya, semua kegiatan tuh ya di situ jantungnya gitu. TP, pendidikan, sosialisasi. Iya, betul. Dan tadi emang kalau misalnya kita ngomong fraud atau penggelapan, gelap lawannya transparansi alias yang terang-terang. Nah, gimana kalau dari Mbak Nisrina sendiri, selain transparansi, apalagi sih yang bisa kita lakuin, terutama untuk kita bisa aplikasikan ke rumah ibadah kita supaya semua tuh semakin terang gitu. Kalau dari saya, sarannya itu ada namanya SAPID. SAPID, apa tuh SAPID? SAPID apa aja tuh? Segregation of Duty. Segregation of Duty alias pembagian kewenangan. Jadi yang memegang uang itu dengan yang mengotorisasi atau yang bertanggung jawab untuk pembelian itu harus dibedakan. Itu juga untuk kayak mencegah tadi kalau misalnya kata cerita dari Mbak Jihan yang kalau misalnya uang dipegang sendiri terus takmirnya ngukuhin gitu. Betul banget, lepas gitu. Segregation of duty yang pertama. Yang kedua kita punya authorization. Betul. Atau otorisasi ya. Betul. Nah, itu kan berarti yang
setiap pengeluaran harus ada tanda tangan biasanya. Ada cap Ada basahnya cap basah, biasanya. iya. Iya, betul. Nah, itu ada sebuah otorisasi. Apakah kegiatan atau transaksi itu boleh dilakukan atau tidak gitu. Itu juga untuk ini kali ya, kalau bisa disambungin lagi, supaya keputusan segala sesuatu tuh nggak dipegang satu pihak gitu. Misalnya kayak ternyata Pak Amir punya agenda apa, ibu-ibu juga punya agenda gitu, pengajiannya nggak kalah penting. Jadi harapannya ada proses musyawarah mufakat juga di situ. Betul. Selanjutnya kita punya P. Physical check. Oh, physical check. Ya, tadi seperti pembangunan masjid hanya tiang berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Perlu Yang dicurigai. berdiri. Ya, kita harus cek tuh apakah berjalan sesuai atau tidak dengan apa yang direncanakan gitu. Physically-nya gimana? Physically Proposalnya gimana? minta Iya. seberapa, yang keluar berapa, Berapa. kita bandingkan. Iya, betul. Bandingkan gitu. Habis itu kita punya SAPIP ya, SAPI, ini I. I apa itu tuh? independent check. Independent Berarti check. dari pihak yang independen ya. Iya, yang Betul, tidak betul. memiliki kepentingan ya Iya. di situ ya. Kalau biasanya perusahaan ada auditor atau Iya. KAP diaudit oleh KAP atau Kantor akuntan kantor publik akuntan ya. publik. Betul. Iya, betul gitu. Kalau misalnya untuk yang skala masjid dan masyarakat yang lebih terbatas ya berarti memang harus ada pihak independen itu untuk ngecek gitu supaya nanti kalau misalnya ada dispute atau misalnya ada konflik-konflik gitu Betul. ada yang bisa Iya, betul. melerai Iya. ya kan. Iya. Yang terakhir nih, Last but D. not least, D itu documentation. documentation. Cekrik. Nah. Iya, nggak cuma foto, Tapi tapi cuma foto. paper. Gimana proposalnya, lengkap tidak? Terus Nota nota, mungkin. ya Nota, benar iya, sekali. betul. Itu adalah bukti-bukti dukung ya, atau foto, rekaman atau jejak digital seperti itu juga kita perlu gitu. Oke, baik. Keren. Karena kita sudah agak kehabisan waktu nih, waktu yang begitu terbatas walaupun sebenarnya materi ini Masih seru asik banget ya. Iya, dan maksudnya mengingatkan lagi bahwa kalau misalnya kita ngomongin soal fraud, wah kayaknya mah itu jauh banget, ternyata enggak. Itu adalah sesuatu yang harus kita waspadai, Betul. bahkan dari tempat yang paling dekat gitu. Iya, Pokoknya betul. kalau ada uang, hati-hati. Hati, ada red flag. Ada red flag, Iya. ada bendera merah yang berkibar dan Iya, kita harus betul banget. ekstra Betul, hati-hati, betul. ekstra awas gitu Betul. kan. Ngomong-ngomong nih, terima kasih ya buat Iya. Kak Nisrina sama Mbak Jihan atas Iya. sharing-sharing ilmunya dan pengalamannya sangat menarik banget. Mungkin teman-teman Sobat Syafiq yang di rumah nih yang mau mengerti tentang red flag di masjid atau di lembaga-lembaga lainnya bisa banget nih nonton nih episode yang ini, seru banget nih Kalau ya. misalnya ada yang kayak pertanyaan, masih ada pertanyaan, leaving comment Iya. ya di channel-channel officialnya Syafiq. Iya, dan jangan lupa di-subscribe Dan di like juga. dan di-share ke siapapun. Siapa Yang tahu nih ada yang relate gitu ya, ya. Karena ilmu ini kan dibutuhkan oleh semua gitu, nggak cuma Iya. yang di bidang keuangan aja, Betul. atau keuangan itu Betul, deket kok sama Betul. kita semua. Iya, oke. Kalau gitu kembali lagi dengan saya Amri Dan saya Alpe. pada podcast Ngaso Ngobrol Asik Sore Hore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.